Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan kajian kita pada kesempatan ini saya akan coba mengkaji terkait dengan masalah-masalah penting seputar puasa Ramadan. Ya. Nah, ini saya ambil, saya kaji dan saya teliti, saya pelajari kaitan dengan hal-hal yang banyak kadang menimbulkan pertanyaan, ya, seputar tentang masalah puasa Ramadan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama terkait dengan penetapan saum Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan tempat terbitnya hilal. Ya. Nah, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kadang hal ini terjadi perbedaan, ya, terutama yang kadang sangat menonjol dan banyak terjadi adalah penetapan 1 Syawal, yang kadang terjadi perbedaan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin antar kelompok, antar ormas, gitu. Ya, maka diantaranya ini dari apa yang saya pahami dan dengan adanya dalil-dalil yang ada, ya, kaum muslimin rahimakumullah, di sini di dalam madhab Imam Syafi'i, ya, disebutkan dalam kitab, ya, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, ya, di mana bahwa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, jadi kalau itu negara yang berdekatan, maka dia bisa untuk berpatokan dengan negara yang lain, ya. Jadi contoh mungkin seperti Indonesia dengan Malaysia. Nah, ini kan berdekatan. Maka ketika mungkin di Malaysia itu kapan untuk Idnya atau 1 Ramadannya, Indonesia bisa itu mengikuti, atau sebaliknya, ya, Malaysia mengikuti Indonesia karena masih berdekatan, ya. Nah, ini mazhab Syafi'iyah menyebutkan demikian, bahwa ketika kemudian itu berdekatan, tapi kalau berjauhan, maka untuk di setiap negara itu berpatokan sesuai dengan munculnya hilal di negara tersebut, ya, yaitu dengan ikhtilaful matla', artinya ya perbedaan tempat keluarnya hilal, ya. Jadi Indonesia untuk melihat kapan munculnya hilal di Indonesia, jangan berpatokan dengan Arab Saudi atau negara-negara lain yang notabene jauh dari Indonesia, ya. Nah, karena kita diantaranya nanti terkait dengan hal ini mendapati hadis, ya, yaitu apa yang pernah terjadi, ya, pada Ibnu Abbas, ya. Jadi Imam Ibnu Abbas itu keluarganya atau Ummu Fadl itu pernah mengutus pembantunya, yaitu Quraib, ya, hamba sahaya dari sahabat Ibnu Abbas, untuk ke Syam menemui Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Nah, ketika kemudian beliau berada di sana, hamba sahayanya ini yaitu Quraib, nah, di sana mendapati bahwa Ramadan itu dijalankan pada malam Jumat, ya, dan dia beberapa hari di sana, ya. Setelah kemudian urusannya selesai, hajatnya selesai, kembali lagi, ya, untuk kemudian menemui daripada sahabat Abdullah bin Abbas, ya, untuk menemui sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Nah, di mana ketika, ya, artinya ketika itu Abdullah bin Abbas berada di Madinah, ya, berada di Madinah. Ketika Quraib ini kembali ke Madinah untuk menemui, kembali pulang berarti kan, untuk ke keluarga Abdullah bin Abbas, kemudian sempat cerita-cerita lah gitu, ya,
bahwa di mana Muawiyah bin Abi Sufyan itu telah melaksanakan puasa pada malam Jumat, yang ternyata berbeda dengan yang terjadi di Madinah, ya. Maka di mana Quraib waktu itu mengatakan, wahai Ibnu Abbas, apakah kita tidak mengikuti Muawiyah? Kita tidak mengikuti di Syam karena mereka sudah melakukan puasa pada malam Jumatnya, ya. Maka di mana Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak, kita untuk melihat di tempat kita sendiri. Seperti inilah, kata beliau Abdullah bin Abbas, yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami. Nah, ini artinya dengan dalil ini menunjukkan bahwa penetapan baik itu 1 Ramadan atau 1 Syawal itu sesuai ya hilal yang muncul di negeri masing-masing. Ya, kecuali tadi ya, diantaranya madzhab Syafi'iyah, kalau di mana tempat tersebut berdekatan maka bisa untuk menginduk atau mengikuti negara yang terdekatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini yang pertama kaitan dengan penetapan saum Ramadan atau kemudian 1 Syawal berdasarkan tempat terbitnya hilal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, berpuasa tapi meninggalkan sholat. Ya, ini seperti apa? Karena kadang kita mendapati adanya orang-orang yang berpuasa tapi mereka meninggalkan sholat. Tentunya perkara ini adalah perkara yang tidak layak, ya, tidak baik untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, bagaimana bahwa sholat ini, ya, perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat penting. Secara khusus adanya dalil yang menyebutkan, ya, masih dalam kondisi muslim dan kafirnya seseorang ditinjau dari sholatnya. Ya, diantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah faman tarokaha faqad kafara. Yang masih mengikat perjanjian antara kami dengan mereka, artinya kami itu mereka masih dalam kondisi muslim, atau dengan mereka, atau sudah bergabung dengan mereka, artinya sudah menjadi kafir, itu adalah ditinjau dari sholatnya. Barang siapa yang meninggalkannya, kata Rasulullah, meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ya, artinya, ya, seperti apa yang akan kita hukumkan gitu kan kepada seorang yang dia sudah meninggalkan sholat, yang notabene sudah dalam kondisi kekafiran, untuk apa dia menjalankan puasanya itu? Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ketika ditanya, wahai Syekh, bagaimana hukum orang yang sholat, yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Beliau mengibaratkan, menjawab bahwa sholat itu seperti bejana, wadah, ya. Sedangkan nanti puasa itu ya akan ditampung dalam wadah itu. Kalau ketika wadahnya itu sudah rusak, wadahnya itu nggak ada, hancur, ya itu akan hanya menjadi sia-sia. Amalan tersebut akan menjadi sia-sia. Dan karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, untuk kita nasihatkan, kita ingatkan bagi kaum muslimin yang mereka menjalankan puasa tapi tidak sholat, bagaimana dia untuk sholat dan kemudian menjalankan puasa Ramadan. Karena sholat merupakan perintah yang paling utama, ya. Ya, sehingga untuk tetap seorang itu berpuasa dan dia menjalankan sholat. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan ukuran fidyah. Ya, meskipun nanti ya dalam hal ini mungkin akan terjadi banyak khilaf, ya, terjadi di kalangan para ulama, ya. Tapi diantaranya bahwa ukuran fidyah itu adalah 1/4 sok atau 1 mud gandum, ya, 1/4 sok, kurang lebih sekitar berapa? 5,6 ons, ya, atau 5 on setengah, 5 on lebih dikit, ya. Nah, ini untuk ukuran fidyah, ya. Karena diantaranya Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun bagi mereka yang berat untuk menjalankan kewajiban puasa ini, ya, disebabkan karena ada udzur syar'i, ya, maka boleh untuk membayar fidyah, ya, boleh untuk membayar fidyah, ya. Nah, ini yang ketiga, ukuran fidyah. Kemudian yang keempat, zakat fitrah, ya. Jadi diantaranya nanti di sini terkait dengan berapa ukuran daripada zakat fitrah, ya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya,
zakat fitrah itu adalah 1 sok. Sedangkan 1 sok itu kurang lebih sekitar arba'atul amdad, 4 mud. Ya, sedangkan 1 mud tadi 5,6 ons. Jadi 5,6 ons dikali 4, ya. Kurang lebih sekitar 224. Ya, artinya 2 kilo 2 kilo lebih, ya. 2 kilo, hampir 2,5 kilo. Ya, maka untuk digenapkan menjadi 2,5 kilo. Ya. Maka kita pahami di mana bahwa zakat fitrah, ya, itu untuk dikeluarkan kurang lebih sekitar per orangnya itu 2,5 kilo. Dan tetap dianjurkan yaitu menggunakan bahan makanan pokok, ya. Meskipun ada yang berpendapat dengan menggunakan uang, ya, tapi tetap dikuatkan, ya, bahwa zakat itu atau zakat fitrah yaitu menggunakan bahan pokok, seperti kalau di negara kita menggunakan beras, ya. Kemudian bagaimana zakat fitrah ketika diberikan kepada orang kafir, ya? Apakah boleh, ya, zakat fitrah itu diberikan kepada orang kafir, ya? Maka zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Jadi zakat yang sifatnya itu wajib, kewajiban, maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir, ya. Baik itu zakat fitrah, ya, maupun kemudian zakat mal, ya, itu tidak boleh untuk diberikan kepada orang-orang kafir, ya. Jadi selain daripada itu, ya, maka boleh infak, sedekah. Kalau mau diberikan kepada orang kafir maka tidak mengapa. Kemudian yang kelima, hukum orang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa, ya. Jadi seperti apa sebetulnya ini, ya? Orang yang meninggal kemudian masih memiliki hutang puasa itu adalah yang pada waktu sehat dulu dia memiliki hutang puasa belum dibayar, ya. Bukan ketika dia sedang sakitnya kemudian dia tidak bisa puasa. Karena kalau dia sakitnya pada waktu mungkin sakit parahnya yang kemudian itu membawa kepada kematiannya, maka ada mungkin sekitar 3 hari atau mungkin 5 hari yang tidak melakukan puasa, maka ini untuk tidak diqadha, ya. Cukup yaitu apa? Membayarkan fidyah, ya, untuk membayarkan fidyah, bukan untuk mengqadha, ya. Nah, yang mengqadha itu, yang diqadhakan nanti oleh walinya, itu adalah kalau orang yang meninggal itu masih memiliki hutang puasa. Contoh mungkin seorang ibu-ibu, dia pernah punya hutang karena haid, belum diqadha puasanya. Kemudian meninggal dunia, qadarullah meninggal dunia, maka walinya lah yang untuk, ya, mengqadhakan daripada puasanya, ya. Jadi di mana Rasulullah mengatakan, ya, man mata, ya, barang siapa yang meninggal dunia, ya, dan dia masih memiliki hutang puasa, ya, qadha anhu waliyuhu, maka walinya lah yang untuk mengqadhanya. Nah, jadi itu, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi bukan kaitan dengan puasa yang dia tinggalkan pada saat sakit yang membawa kepada kematiannya. Karena yang saat sakit dia tidak berpuasa kemudian membawa kepada kematiannya, itu cukup untuk dibayarkan fidyah, ya, dalam konteks karena sedang dalam kondisi sakit, ya. Kemudian berikutnya, wanita hamil dan menyusui, ini afdolnya itu dia untuk berpuasa menggantikan atau membayar fidyah, ya, bagi wanita yang hamil dan menyusui, ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, wanita hamil dan menyusui itu boleh bagi diri mereka tidak berpuasa, ya, ketika itu akan mengganggu janin yang ada dalam perutnya ketika wanita itu dalam kondisi hamil, atau ketika dia menyusui, maka ketika dia berpuasa itu akan memberikan bahaya, ya, keburukan kepada anaknya, ya. Nah, maka dimana bolehnya untuk tidak melakukan puasa, ya, tentunya nanti itu untuk diqadha di
ya bulan-bulan yang lain di selain Ramadan. Ya, hanya saja apakah kemudian boleh bagi dirinya untuk membayar fidyah, ataukah bahkan cukup hanya membayar fidyah? Ya, jadi karena ya kadang kita mendapati wanita hamil itu 9 bulan, ditambah lagi menyusui itu 2 tahun. Ya, nah kalau tidak bisa dia mendapatkan kewajiban untuk mengqadha, kan berarti berat. Ya, berarti berat. Maka kita di sini mendapati, ya, tidak ada kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui untuk mengqadha puasanya, tapi cukup bagi dirinya untuk membayar fidyah. Ya, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, sesungguhnya wanita hamil dan menyusui ia berbuka dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Hadis ya hasan riwayat Imam Daruqutni. Nah, jadi diantaranya nanti sebagian para ulama menguatkan bahwa bagi seorang wanita yang hamil atau menyusui, bagi dirinya cukup hanya membayarkan fidyah saja di setiap hari sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Ya, jadi tidak perlu untuk mengqadhanya dengan puasa. Wallahu ta'ala alam. Ini kaum muslimin rahimakumullah beberapa hal yang kami anggap penting seputar masalah Ramadan, tentang masalah puasa, yang sehingga dapat menjadi bekal ilmu bagi kita agar kita benar dalam menjalankan puasa Ramadan kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin fi kulli jamil aqtar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.